Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelas A1 akan membahas tentang bentuk layanan BK Belajar, layanan preventif, kuratif, dan development. Yang beranggotakan ada Saiful Muwahhidin, Aisam Siati, Gina Fahira, Nindya Junior Fatsyari, Tasya Nur Fauziah Ridwan, Vera Ikona Sukan. Pengertian. Bimbingan berasal dari kata guidance. Guidance yang dalam artian mempunyai pengertian yang sangat luas, sehingga kata guidance di dalam bimbingan selalu didefinisikan berdasarkan sudut pandang dari para ahli serta penerapannya. Dengan demikian, bimbingan berarti bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi yang menekankan pencegahan. Menurut Sargent dan Stone 1971 dalam Yusuf dan Juntika 2008 halaman 6 mengatakan bimbingan sebagai proses of helping an individual to understand himself and his world, yang artinya bimbingan merupakan suatu bantuan untuk individu dalam memahami dirinya sendiri dan dunianya yang akan menjadikan individu tersebut bisa memecahkan masalah dalam hidupnya. Yang kedua, bimbingan sebagai bantuan, yaitu bantuan berarti mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan individu atau peserta didik. Yang ketiga, bantuan itu diberikan kepada individu. Individu yang diberikan bantuan adalah individu yang sedang berkembang dengan segala keunikannya. Bantuan dalam bimbingan diberikan dalam mempertimbangkan keragaman dan keunikan individu, sehingga tidak ada teknik pemberian bantuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta didik karena bantuan yang diberikan kepada peserta didik dipahami dan dimaknai secara individual sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan yang dihadapi peserta didik. Yang keempat, ada tujuan bimbingan, yaitu perkembangan yang optimal. Dengan perkembangan yang optimal yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang baik dan benar, secara spesifik perkembangan optimal itu tidak hanya melihat prestasi sesuai kapasitas intelektual dan minat, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab terhadap kondisi dinamika yang dihadapinya. Baik, selanjutnya ada tujuan. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Sementara itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN dalam naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan formal merinci tujuan pelayanan bimbingan ialah agar peserta didik dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang, lalu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, lalu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi di dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Tujuan-tujuan tersebut muaranya adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Fungsi bimbingan dan konseling belajar, layanan preventif, kuratif, dan development. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri
dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. 2. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupa untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. 3. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. 4. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. 5. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai peserta didik, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan peserta didik secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai kemampuan dan kecepatan peserta didik. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi pelayanan, bimbingan, dan konseling. Prinsip-prinsip ini dikutip dari rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang disusun oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, yaitu ABKIN. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. A. Bimbingan dan konseling yang diperuntukkan bagi semua individu atau peserta didik. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta didik atau peserta didik baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan kuratif, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perorangan atau individual. B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Setiap peserta didik bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan peserta didik dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. C. Bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada peserta didik yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekankan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut, bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang yang berkembang. D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mereka bekerja sama sebagai teamwork. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling.
Bimbingan diarahkan untuk membantu peserta didik agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada peserta didik yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. F. Bimbingan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga dilakukan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga, pemerintah swasta, dan masyarakat pada umumnya. Layanan bimbingan konseling dibagi menjadi 3. Yang pertama, layanan preventif, yang kedua, kuratif, dan yang ketiga, development. Yang pertama yaitu bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan. Bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Cara yang ditempuh bermacam-macam, antara lain memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Dalam hal ini, hubungan siswa dengan guru dan staf yang lain harus dijaga sebaik mungkin, saling mengerti kedudukannya sehingga satu dengan yang lain tidak saling membenci. Demikian juga guru dalam menyampaikan materi harus disesuaikan dengan keadaan anak. Minta anak dan guru berusaha semaksimal mungkin menimbulkan semangat anak agar tidak merasa bosan terhadap guru dan materi yang diberikan. Yang kedua yaitu bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Bimbingan yang bersifat kuratif yaitu usaha bantuan yang diberikan pada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebaskan dari kesulitan. Dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada klien, digunakan berbagai langkah dan teknik agar orang yang bersangkutan mampu untuk memecahkan segala problem yang dihadapi. Apakah itu yang bersifat pribadi yang mengganggu perasaan, frustasi, dan menghadapi untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu bimbingan yang bersifat development atau pengembangan. Bimbingan development atau pengembangan yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa menyadari akan potensi yang dimiliki, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Bimbingan berfungsi mengembangkan secara maksimal apa yang dimiliki anak didik dan apa yang telah dicapainya, di mana usaha-usaha yang bersifat preventif adalah berusaha menghindarkan atau mencegah terjadinya pengaruh-pengaruh yang buruk dan menimbulkan masalah-masalah pada diri anak didik, memelihara situasi-situasi yang baik, dan menjaga supaya situasi yang baik itu tetap baik. Sedangkan usaha pengembangan adalah mencoba untuk mengembangkan serta menumbuhkan cara berpikir dan bertingkah laku yang dapat membantu anak didik mengembangkan dirinya secara maksimal. Pengembangan ini sudah barang tentu disesuaikan dengan berbagai kemungkinan yang ada pada diri anak serta lingkungannya. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling bukan hanya menangani siswa yang bermasalah saja, namun juga membantu para siswa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Lebih dari itu, misi utama bimbingan dan konseling adalah menjadikan orang lain sukses dan bahagia. Pengembangan diri secara optimal diharapkan dapat mengantarkan seorang menuju kesuksesan. Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil pengembangan yang telah dicapai selama ini. Inteligensi yang tinggi, bakat yang istimewa, minat yang menonjol untuk hal-hal yang positif dan produktif, sikap dan kebiasaan yang telah terbina dalam bentuk bertindak dan bertingkah laku sehari-hari, cita-cita yang tinggi dan cukup realistik, kesehatan dan kebugaran jasmani, hubungan sosial yang harmonis dan dinamis, dan berbagai aspek positif lainnya dari individu perlu dipertahankan dan dipelihara. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.